keturunan keluarga Nata di Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dimurahkan rezeki juga ya, biar banyak duitnya. Pokoknya doa terbaik deh untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Isya Warasenja. Wow, Isya Warasenja, the Queen of Plot Twist ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Jam pelajaran terakhir baru saja dimulai ketika suasana kelas berubah tegang. Ayah yang duduk di bangku dekat jendela biasanya selalu antusias, tapi siang ini ia justru menundukkan kepala. Rambutnya tergerai menutupi wajah ketika dari mulutnya keluar suara tangis yang membuat bulu kuduk teman-temannya meremang. "Bu, ayah tingkahnya aneh," kata salah satu murid yang duduk di belakang ayah. Guru yang berdiri di depan kelas bergegas menghampiri. Saat ayah menoleh, matanya terlihat melotot, menatap kosong tanpa arah. "Astagfirullah," bisik sang guru. Ia segera meminta beberapa murid lelaki menahan tubuh ayah agar tidak melarikan diri atau melakukan hal konyol lainnya. Tepat pada saat itu, ayah mengeluarkan teriakan panjang yang menusuk gendang telinga semua orang di dalam kelas. Suasana kelas menjadi kacau karena tingkah berbagai murid yang sadar ayah tengah kerasukan. "Semuanya tenang, jangan ribut ya," seru Bu Nita meski suaranya sendiri terdengar bergetar. Dia memberi kode pada Rini agar segera memanggil Pak Samsul, guru agama, untuk membantu menyadarkan ayah. Pak Samsul datang dengan tergesa-gesa, tetapi jin yang merasuki ayah tidak mudah diusir. Butuh waktu setengah jam lebih sampai ayah akhirnya sadar sendiri. "Ayah, kamu bisa dengar suara ibu?" tanya Bu Nita hati-hati. Ayah mengangguk pelan, suaranya serak ketika berkata, "Saya kenapa, Bu?" Bu Nita menatapnya dengan cemas. "Kamu itu tadi pingsan. Teman-temanmu akan mengantar pulang ya. Jangan pulang sendirian naik angkot." Ayah mengangguk tanpa banyak bicara. Wajahnya pucat, bibirnya terasa kering seakan-akan tadi berteriak kencang sekali. Dia sama sekali tidak bisa mengingat apa yang barusan terjadi padanya. Sedangkan Bu Nita dan Pak Samsul sepakat untuk tak segera menceritakan hal yang sebenarnya. Bayu yang rumahnya memang tidak jauh dari rumah ayah segera bersiap mengantarnya pulang. Remaja itu membawa motor dengan hati-hati sambil terus mengajak Arya mengobrol. Dia takut ayah kerasukan lagi di jalan. Ayah sendiri tidak banyak bicara. Dia hanya menjawab ya atau tidak karena tenggorokannya terasa kering. Setelah beberapa menit, mereka sampai di depan rumah sederhana berwarna krem dengan pagar besi hitam. Bayu memarkir motor di halaman, lalu buru-buru membantu ayah turun. Pintu rumah terbuka, menampakkan Bularas yang kebetulan saja keluar. Wajahnya langsung berubah, kaget ketika melihat kondisi putrinya. "Ayu, kamu kenapa, Dok? Wajahmu pucat sekali, bajumu kotor begitu," ucap Bularas dengan suara cemas. Ayah melirik bajunya. Dia sendiri baru sadar jika seragamnya kotor. Bayu segera membantu menjawab. Tadi
Ayah sempat pingsan di sekolah, Bu. Jadi segera saya antar pulang. Sepertinya dia kecapean deh. Bunita tadi memang berpesan kepada Bayu agar tak usah langsung menceritakan apa yang terjadi pada ayah. Bularas memegang lengan ayah. Kulit anaknya dingin, membuat ia semakin panik. Masuk dulu ya, Nak. Terima kasih sudah mengantar Ayu pulang. Yuk, katanya pada teman putrinya itu. Bayu mengangguk. Ya, Bu. Semoga ayah cepat pulih. Saya pamit dulu ya, Bu. Setelah Bayu pergi, Bularas menggandeng ayah masuk ke ruang tamu. Ayah, bilang sama ibu, sebenarnya itu kamu kenapa? Kamu sakit? Tanyanya dengan lembut. Ayah menggeleng. Dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Sudah, yang penting sekarang kamu istirahat dulu ya. Nanti ibu siapkan minuman hangat. Kalau badanmu masih terasa gak enak, besok kita ke dokter, ucap Bularas tegas. Tentu saja ayah setuju. Dia sendiri sudah terlalu lelah dan ingin segera berbaring. Dia berjalan terseok-seok ke kamar sehingga Bularas bergegas memapanya. Tubuh ayah lemas seperti tak bertenaga, bahkan ia langsung berbaring di atas ranjang tanpa sempat mengganti seragam. Bularas memandang anaknya iba. Dia menyelimuti tubuh ayah sebelum meninggalkan kamar. Sepintas matanya melirik jendela kamar yang terbuka lebar, memperhatikan rumpun tanaman melati yang berbunga rimbun. Pak Anjar, suami Bularas, bersikeras untuk menanam bunga melati di dekat kamar anaknya. Dia beralasan bunga itu membawa pengaruh menenangkan bagi anak mereka. Kali ini Bularas berharap apa yang dikatakan suaminya itu memang benar. Keesokan paginya, sinar matahari masuk melalui celah jendela menyinari meja makan. Ayah duduk berseberangan dengan ibunya. Piring berisi nasi goreng sudah ada di depan mereka, lengkap dengan irisan telur dadar di atasnya. Wajah ayah masih tampak pucat. Meski tidak selelah kemarin sore, dia juga sudah meyakinkan ibunya agar tak usah pergi ke dokter. Bu, ucap ayah sambil menatap nasi gorengnya. Kenapa bapak belum pulang? Bularas berhenti mengaduk gula di gelas berisi teh miliknya. Tatapannya sebentar mengarah pada anaknya, lalu kembali ke gelas. Bapakmu masih ada pekerjaan di luar kota. Katanya memang butuh waktu agak lama. Ayah menatap ibunya dengan tatapan penuh tanya. Sudah seminggu, Bu. Biasanya kalau keluar kota, bapak paling lama 5 hari. Kok sekarang lama sekali? Bularas tersenyum meski terlihat dipaksakan. Ya namanya juga kerja. Kadang bisa cepat selesai, kadang juga bisa lebih lama. Bapakmu pasti baik-baik saja. Ayah mengangguk pelan. Seminggu yang lalu, ayahnya pergi bersama 2 temannya. Mereka pergi menggunakan mobil hitam, katanya menuju kota lain untuk urusan bisnis. Setelah itu, tidak ada kabar lagi selain pesan singkat yang sesekali dikirimkan ayahnya. Kalau ayah ribut ingin bicara di telepon, Pak Anjar selalu saja beralasan tidak ada sinyal di tempatnya. Bularas ingin berbicara lagi ketika terdengar suara deras air dari kamar mandi. Dia buru-buru berdiri. Ya ampun, keran belum sempat ibu matikan. Dia berjalan cepat menuju kamar mandi, meninggalkan ayah sendirian di meja makan. Sedangkan ayah masih menunduk, mengaduk-ngaduk nasi goreng dengan sendok tanpa benar-benar memakannya. Kepalanya penuh oleh berbagai pertanyaan. Bapak sebenarnya kerja apa sih? Pikirnya. Ya, di rumah, ayahnya lebih sering mengurus burung-burung piaraan. Sangkar berisi murai batu, kacer, dan lovebird berjejer rapi di belakang rumah. Setiap pagi, terdengar kicauan merdu yang memenuhi udara, tapi ayah tahu burung-burung itu tidak mungkin menghasilkan cukup banyak uang untuk membiayai rumah besar mereka, sekolah, dan segala kebutuhan lain. Yang dia tahu, setiap beberapa bulan
Ayahnya pasti pergi keluar kota selalu dengan alasan pekerjaan yang harus segera dilakukan. Setiap kali pergi, Pak Anjar ditemani oleh 2 atau 3 orang teman yang selalu berganti-ganti. Sebelumnya, ayah tidak pernah menanyakan secara serius apa pekerjaan ayahnya, tapi sejak mimpi tadi malam, dia jadi penasaran. Semalam, dia bermimpi melihat ayahnya berada di sebuah gua yang gelap. Ada banyak mata merah yang mengelilingi, tapi sebelum ayah sempat melihat lebih jauh, dia sudah dikagetkan oleh suara alarm. "Ayah, kenapa melamun?" Bularas kembali ke meja makan sambil mengelap tangannya dengan handuk kecil. "Sudah, ayo habiskan sarapanmu. Kamu harus berangkat sekolah sebentar lagi," katanya lagi. Ayah menatap ibunya. Bu, sebenarnya Bapak kerjanya apa sih?" Pertanyaan ayah membuat Bularas terdiam. Tatapannya tampak berubah dingin ketika menarik kursi dan duduk kembali. Dia meletakkan tangannya di meja, berusaha terlihat tenang. "Entahlah, nanti kamu tanya saja ya sendiri kalau Bapak sudah pulang. Yang pasti, Bapak itu kadang memang harus pergi keluar kota untuk bertemu orang-orang tertentu. Kamu tidak perlu khawatir ya," jawab ibunya datar. Ayah menunduk lagi, tidak puas dengan jawaban ibunya itu. "Apa Bapak intel?" Bularas tertawa terpingkal-pingkal mendengar pertanyaan ayah yang konyol. Tiba-tiba terdengar suara dari luar pagar. Suara perempuan muda memanggil namanya dengan lantang. "Ayah, berangkat yuk." Ayah menoleh ke arah jendela. Ya, itu adalah suara Rati, sahabatnya yang rumahnya hanya berjarak 2 gang dari rumahnya. Dia sudah siap dengan motor metik warna merah muda kesayangannya. "Rati sudah datang, Bu," kata ayah ceria. Dia sudah lupa pada pertanyaannya tadi setelah melihat kemunculan Rati. Bularas tersenyum kecil. "Ya sudah, cepat habiskan sarapanmu. Jangan sampai terlambat ke sekolah." Ayah menyuap beberapa sendok terakhir dengan terburu-buru. Dia bangkit dari kursi, merapikan seragam abu-abu putihnya, lalu mengambil tas. "Aku berangkat dulu ya, Bu," katanya sambil berjalan ke pintu. Bularas mengangguk. "Hati-hati di jalan ya, Dok." Ayah membuka pintu rumah, berlari kecil menghampiri Rati dengan cepat. Ia mengenakan helm yang dibawakan temannya. "Cepet banget, biasanya jam segini kamu masih tidur," goda Rati sambil tersenyum. "Ih, sembarangan kamu," ayah membalas sambil tersenyum tipis, lalu naik ke jok motor. "Ayo jalan," katanya singkat. Motor pun melaju meninggalkan rumah, sementara Bularas berdiri sejenak di ambang pintu, menatap punggung anaknya yang semakin menjauh. Bel berbunyi, menandai berakhirnya pelajaran terakhir. Siswa-siswi SMA itu keluar kelas dengan wajah yang lega. Ayah dan Rati berjalan berdampingan, masih membicarakan soal matematika yang tadi cukup sulit. Guru matematika juga memberi beberapa soal yang harus dikerjakan di rumah dan dikumpulkan saat pelajaran berikutnya. Pusing palaku. Untung aja Nina mengajak belajar kelompok untuk mengerjakannya, kata Rati sambil menepuk-nepuk kepalanya sendiri. Ya, Nina, salah satu teman mereka yang terpintar di kelas, tahu Rati dan ayah kesulitan memahami materi yang diajarkan guru. Dia pun berbaik hati mengajak mereka mampir ke rumahnya setelah pulang sekolah untuk belajar bersama. Mereka berdua melangkah keluar gerbang sekolah. Matahari siang menyengat, membuat aspal terlihat berkilat. Rati menyalakan motor, lalu ayah naik membonceng. Perjalanan keduanya tidak lama. Rumah Nina berada di perumahan yang cukup besar dengan pagar tinggi berwarna putih. Saat mereka tiba, Nina sudah menunggu di teras sambil melambaikan tangannya. Ayo masuk,
Ibu sudah tahu kok kalian belajar di sini, ucap Nina ramah. Rati memarkir motor, lalu mereka bertiga masuk ke ruang tamu yang sejuk ber-AC. Tas mereka diletakkan di sofa. Kemudian Nina membawa mereka ke ruang makan. Loh, kok ke sini? Bukan hanya Rati, Ayah juga terkejut. Mereka diminta duduk di depan meja makan yang sudah penuh dengan hidangan. Ada sayur asem, ayam goreng, sambal terasi, dan yang paling menarik perhatian adalah sepiring rendang dengan kuah kental coklat kehitaman. Aromanya menyebar ke seluruh ruangan. Ibuku nyuruh kita makan dulu sebelum belajar. Rati yang kegirangan langsung berkomentar. Aku jadi tambah semangat nih kalau begini nih. Ayah sedikit heran. Biasanya kalau dia main ke rumah Nina, ibunya, Bu Dewi, tidak pernah menyiapkan makanan sebanyak ini. Paling hanya gorengan seadanya, kadang malah tidak ada apa-apa. Tak lama kemudian, Bu Dewi muncul dari arah dapur. Ayo, makan dulu. Kalian pasti lapar kan setelah belajar di sekolah tadi? Rati tersenyum lebar. Makasih banyak ya, Bu. Semuanya kelihatan enak deh. Ayah ikut tersenyum. Mereka bertiga duduk di meja makan. Bu Dewi menuangkan nasi ke piring Ayah dan Rati, kemudian menyendokkan rendang di atas nasi mereka. Nah, ini rendang spesial. Ayo, silakan dimakan, katanya. Nina yang hanya melihat jadi ikut bersuara. Bu, aku juga mau rendang. Sekejap, wajah Bu Dewi berubah dingin. Kamu makan yang lain aja. Rendang ini Ibu siapkan untuk tamu. Ayah mengerutkan kening. Ya, rasanya aneh. Karena tamu malah diberikan hidangan istimewa, tetapi anak sendiri dilarang menyentuh. Rati tampak tidak peduli. Ia segera menyuapkan rendang ke mulutnya. Enak banget, Bu. Dagingnya empuk, bumbunya juga meresap, katanya dengan mulut penuh. Ayah menatap piringnya sendiri. Daging rendang itu masih utuh dan tidak tersentuh. Hatinya jadi tidak enak karena ingat sikap Bu Dewi barusan. Dia ingin makan, tapi kembali melirik ke wajah Nina yang sedih karena dimarahi. Tangannya agak ragu ketika mengambil sayur asem dan ayam goreng. Bu Dewi memperhatikan. Loh, kenapa nggak dimakan, Ayah? Rendang ini untuk kamu. Ayah tersenyum canggung. Saya suka sayur asam buatan Ibu. Rati meliriknya sambil mengunyah. Ih, sayang banget kalau nggak dimakan. Ini rendangnya enak banget loh. Bu Dewi memandang Ayah agak sinis. Wajahnya yang tadi sempat terlihat ramah, kini kembali datar. Dia menyuruh Nina agar segera mencuci piring kotor setelah mereka selesai makan. Sesudahnya, dia pergi ke lantai 2, kembali ke dalam kamarnya. Setelah makan, Rati mengelap bibir dengan tisu sambil memuji-muji rendang buatan Bu Dewi. Aku bisa aja ngabisin 10 potong kalau ada, katanya sambil tertawa kecil. Jangan gitu, malu, tegur Ayah sambil bangkit berdiri. Aku mau bantu Nina cuci piring dulu. Gak usah, tolak Nina. Tapi Ayah bersikeras hingga temannya mengalah. Mereka berdua akhirnya membawa tumpukan piring ke dapur, sementara Rati sibuk membuka buku pelajaran di ruang makan. Dapur rumah Nina cukup luas. Dengan meja kayu panjang di tengahnya, ada rak berisi panci dan wajan di sisi dinding, dan jendela terbuka menghadap halaman belakang. Ayah dan Nina berdiri di depan bak cuci piring. Tangan mereka sibuk membilas piring satu persatu. Maaf ya, Ay, kata Nina pelan. Ayah menoleh. Kenapa minta maaf? Nina menggigit bibir. Soal ibuku tadi, dia memang begitu. Kalau ada tamu selalu ingin kelihatan baik. Padahal sikap padaku selalu keras. Ayah menatapnya iba. Gak apa-apa, Nin. Sudah, jangan terlalu difikirkan. Nina tersenyum kecil meski matanya masih menyimpan rasa sedih. Terima kasih ya, Ay. Mereka melanjutkan mencuci piring. Suasana sempat hening karena keduanya sibuk bekerja. Hanya terdengar suara air yang mengalir.
Pada satu kesempatan, Ayah menoleh ke sekeliling dapur memperhatikan tempat tersebut. Saat pandangannya bergerak ke sisi meja dapur, dia melihat ada tampah anyaman bambu. Di atasnya ada 2 gelas kopi hitam, sepertinya sudah dingin, piring kecil berisi bubur merah putih, dan bunga berwarna-warni yang diletakkan di atas pincuk daun pisang. Beberapa di antara bunga itu dikenali Ayah. Aromanya yang wangi mengingatkan Ayah pada pemakaman neneknya. Nina, yang menyadari tatapan temannya itu, segera berkata riku, Itu ibu biasa menyiapkan sesajen di hari-hari tertentu." Ayah menoleh dengan dahi berkerut. "Untuk apa?" Nina mengangkat bahu. "Entah, aku juga nggak begitu paham. Kata ibu sih untuk penjagaan rumah." Ayah menelan ludah. Mendengar sesajen tersebut diberikan untuk penjaga rumah, dia jadi merinding ngeri. "Yaudah yuk, cepat kita selesaikan cucian piring supaya bisa segera belajar," kata Nina berusaha menutup pembicaraan. Setelah semua piring sudah bersih dan tersusun rapi di rak, mereka kembali ke ruang tamu, menemui Rati yang tampak pusing saat membaca ulang materi matematika hari itu. Setelah dijelaskan Nina berulang kali, barulah ia mengerti teman mereka yang ceria itu tertawa terus selama mereka mengerjakan tugas. Ayah sampai menoleh berulang kali pada Rati. Ya, temannya itu memang ceria, tapi tingkahnya hari ini berlebihan. Jam 5 sore, barulah mereka beranjak meninggalkan rumah Nina. Rati tampak ceria ketika melambaikan tangan pada Nina. "Sampai ketemu besok di sekolah ya." Mereka berdua berjalan keluar dari halaman rumah. Setelah beberapa meter, motor Rati meninggalkan rumah Nita. Ayah mulai membuka suara. "Rati, kamu lahap banget sih saat makan tadi." Rati memandang temannya sebentar lewat spion, lalu tertawa. "Biarin, lagian aku bener-bener lapar, Ay. Kalau nggak makan, bisa gemeteran aku tadi." Lalu lintas sore itu cukup ramai. Motor dan mobil berseliweran hilir mudik. Matahari mulai condong ke barat, menandakan senja sebentar lagi akan datang. Ayah memeluk tas di bangkuannya, sesekali memperhatikan kendaraan lain yang melintas. Mereka sampai di sebuah persimpangan besar. Jalan di situ ramai sekali. Kendaraan dari berbagai arah berkumpul di lampu lalu lintas. Klakson bersaut-sautan. Semua orang terburu-buru mengejar waktu pulang. Ayah merapatkan pegangan di pinggang Rati. "Pelan-pelan aja, jalannya ramai sekali." Rati mengangguk. "Iya, tenang aja." Tapi entah kenapa, beberapa detik kemudian, sepeda motor yang mereka kendarai mendadak melaju terlalu cepat. Rati sendiri terlihat kaget. Tangannya berusaha mengendalikan stang Ayah yang di belakang sampai menjerit kecil. "Rem, Tih, rem!" Tapi terlambat. Roda motor Rati oleng ketika melewati garis putih zebra cross. Kendaraan lain membunyikan klakson keras-keras. Orang-orang menoleh kaget. Ayah masih sempat melihat bayangan truk di sisi kanan. Lalu semuanya terjadi begitu cepat. Ayah terlempar keras ke arah tepi jalan. Tubuhnya menghantam aspal hingga lengannya tergores memanjang. Rasa perih menjalar, tetapi otaknya belum sempat memproses rasa sakit karena matanya langsung mencari Rati. "Rati!" teriaknya parau di hadapannya. Rati tergeletak tepat di tengah jalan. Motor mereka terpisah beberapa meter dengan kondisi ringsek. Tubuh temannya itu terbaring tak bergerak. Ayah ingin berlari menghampiri sahabatnya, tetapi lututnya gemetar dengan hebat sehingga tak bisa digerakkan.
Terdengar orang-orang menjerit, tetapi truk kontainer yang melaju kencang ke arah Rati tidak bisa segera menghentikan laju kendaraannya. "Ya Tuhan!" teriak seseorang di kerumunan. Ayah hanya sempat melihat sekilas cahaya lampu besar truk yang menabrak tubuh Rati. Benturan keras terjadi, dentuman logam dan daging yang tak seharusnya terdengar memenuhi telinganya. Tubuh Rati terpental, lalu jatuh lagi ke aspal dengan kondisi mengenaskan. Ayah berteriak sekencang-kencangnya, "Rati!" Air matanya langsung berhamburan, pandangannya berkunang-kunang. Orang-orang di sekitar berlarian, sebagian sampai menutup mata, tak tega melihat kondisi Rati. Ayah memaksakan diri untuk merangkak maju dengan lutut dan telapak tangannya terasa perih. Setiap gerakan kecil membuat kepalanya berdengung. Dia akhirnya sampai di dekat Rati tergeletak dengan keadaan tragis. Pakaian seragam sekolahnya berlumur darah. Wajahnya hampir tidak bisa dikenali lagi. Mual yang mendesak dari perut membuat ayah hampir muntah, tetapi air matanya mengalir lebih deras menutupi sensasi tersebut. "Rati, Rati!" Hanya itu yang bisa ia teriakan sejak tadi. Dia ingin memeluk tubuh Rati yang tak lagi utuh itu. Hanya saja ada orang di belakangnya yang bergegas menarik ayah. Kerumunan di sekitaran semakin ramai. Sepertinya ada yang menghubungi polisi dan ambulans, tapi ayah tidak peduli dengan semuanya. Saat ini dia menangis dengan perasaan tidak percaya. Sahabat yang baru beberapa menit lalu masih tertawa bersamanya kini sudah tak bernyawa dengan cara mengenaskan. Nafas ayah memburu, dadanya terasa sesak seolah seluruh udara di dunia ini tidak cukup untuk membuatnya tetap hidup. Dia terus menatap Rati tanpa berkedip. Di tengah air matanya semakin deras, pandangannya kabur. Bukan hanya karena air mata, tetapi juga karena pusing hebat yang mulai menyerang. Lalu, sesuatu yang tidak masuk akal membuatnya sedikit tersadar. Di dekat tubuh Rati yang bersimbah darah, ayah melihat ada sesosok bayangan. Pada awalnya dia mengira itu adalah orang yang mencoba menolong temannya. Namun ayah segera sadar ada yang salah. Sosok itu tidak menginjak tanah. Rambutnya panjang terurai sampai menutupi sebagian besar wajah. Kain putih yang kotor berlumur noda merah menempel di tubuhnya. Ayah tertegun, matanya melebar ketakutan. Makhluk itu mendekatkan wajahnya ke arah genangan darah Rati yang membasahi aspal. Lidah panjang berwarna kehitaman menjulur, menjilati darah segar yang masih hangat. Suara cekikikan lirih terdengar menusuk telinga ayah hingga bulu kuduknya berdiri. "Apa itu?" bisik ayah dengan tubuh bergetar. Dia segera sadar apa yang sedang dilihatnya jelas bukan manusia. Ayah berusaha menjauh dengan sisa-sisa tenaganya, tetapi pandangannya semakin kabur. Suara-suara di sekitar yang mulai menjauh. Dirinya terasa terhisap ke dalam ruang kosong yang jauh. Nafasnya memburu, tubuhnya lemas. Sementara mata makhluk itu menoleh ke arahnya. Rupanya dia sudah sadar, menyadari kehadirannya diketahui orang lain. Sosok itu melayang mendekati ayah. Lidahnya yang hitam terjulur panjang hingga ke dada. Suara kekenya yang parau terdengar nyaring di telinga ayah ketika sosok menakutkan itu kian mendekat. Aroma busuk membuat ayah tak bisa bernafas. Seketika tubuhnya jatuh terkulai di atas aspal. Ayah pingsan dengan air mata masih membasahi pipinya. Cahaya putih lampu di langit-langit ruangan langsung terasa ketika ayah mulai tersadar. Perlahan ia membuka mata. Suara alat medis terdengar sayup, bercampur bau obat-obatan menyengat yang menusuk hidung. Pandangannya masih kabur, tetapi ia bisa merasakan dinginnya ranjang rumah sakit yang menopang tubuhnya. "Ayah,
Suara lembut itu membuat ayah menoleh. Ibunya, Bularas, duduk di kursi di samping ranjang, wajahnya lelah ditambah mata sembab karena semalaman tidak tidur. Saat melihat ayah mulai sadar, perempuan itu buru-buru mendekat, menggenggam tangan anaknya yang terbalut perban. "Kamu sudah sadar, Dok?" tanyanya dengan suara bergetar. Ayah membuka mulutnya, tetapi tenggorokannya kering, sehingga akhirnya hanya mengangguk pelan. Bularas mengambil segelas air mineral dan membantu ayah minum menggunakan sedotan, bahkan menelan air terasa menyakitkan bagi ayah. Perih juga terasa di lengan, pinggang dan lututnya. Tubuhnya penuh perban, sebagian darah masih meresap di balik kain putih tersebut. Namun rasa sakit yang dirasakannya tidak sebanding dengan rasa sakit di hati ketika bayangan Rati muncul di kepalanya. Tangis ayah langsung pecah. Dia menutup wajah dengan tangan yang masih bisa digerakkan. Isak tangisnya yang kencang mengguncang seluruh tubuhnya. "Rati," panggil ayah parau. Tangisnya semakin deras. Bularas memeluk pelan bahu anaknya. "Keluarga Rati sudah tahu, Nak. Mereka sekarang sedang bersiap-siap karena pemakamannya akan dilaksanakan hari ini juga." Dia tahu kecelakaan yang menimpa anaknya saat polisi datang ke rumahnya malam kemarin. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia bersyukur karena bukan ayah yang meninggal dunia. "Aku mau pulang, Bu. Aku mau pulang sekarang," rengek ayah. "Kamu masih sakit, Nak. Dokter bilang kamu harus istirahat dulu," jawab Bularas sambil mengusap kepala anaknya dengan sayang. Matanya sendiri ikut berkaca-kaca. Ayah menggeleng keras. Tak peduli gerakannya tersebut membuat kepalanya semakin terasa nyeri. "Enggak, Bu. Aku harus pulang. Aku mau mengantar Rati ke tempat peristirahatan terakhirnya." Bularas terdiam, hatinya tersayat. Sebagai seorang ibu, dia ingin anaknya tetap aman di ranjang, terawat sampai benar-benar pulih. Tapi sebagai seseorang yang juga memahami arti kehilangan, dia bisa merasakan bagaimana hancurnya hati ayah saat ini. "Keadaan kamu sekarang ini parah. Coba lihat tangan dan kakimu. Kamu bahkan belum bisa duduk sendiri," kata Bularas. "Bu, aku mohon, Bu." Ayah menggenggam tangan ibunya erat. Itu satu-satunya cara agar ucapannya didengar. "Dia sahabatku, Bu. Kalau aku tidak pergi mengantarnya, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri." Tangis ayah semakin keras membuat dada Bularas ikut sesak. Perempuan itu menatap mata anaknya yang penuh air mata. Akhirnya Bularas menarik nafas panjang dan mengusir segala kebimbangannya. Dia mengusap pipi ayah dengan lembut, lantas mengangguk pelan. "Baik, Ibu akan bicara sama perawat dulu. Tapi kamu harus janji, jangan memaksakan diri. Kalau kamu masih merasa sakit, segera bilang ke Ibu." Ayah mengangguk cepat, matanya masih basah. "Ya, Bu, terima kasih." Bularas segera keluar kamar dengan langkah yang berat. Tak lama kemudian, Bularas kembali bersama seorang dokter dan petugas medis yang membawa beberapa perlengkapan. "Saya periksa dulu ya, untuk memastikan apakah sudah bisa pulang," kata dokter lelaki itu dengan ramah. Ayah menoleh, matanya masih bengkak. "Terima kasih, Dok," ucapnya pelan. Dokter menggeleng pelan, tapi dia segera memeriksa keadaan ayah. "Kamu harus hati-hati sekali, Nak. Luka-lukamu masih belum kering, jadi jangan banyak bergerak dulu, karena nanti bisa terbuka lagi." Setelah memastikan ayah bisa pulang, dokter menepuk bahunya pelan dan meninggalkan mereka. Sementara perawat yang masih di sana segera membantu menurunkan infus yang terpasang, lalu memanggil petugas lain untuk menyiapkan kursi roda. Bularas ikut membantu ayah saat anaknya mencoba bangun dari ranjang. "Ibu tahu kamu keras kepala, tapi tolong perhatikan juga tubuhmu. Jangan paksakan diri kalau memang sudah tidak kuat," gumam Bularas lirih.
Ayah menggenggam tangan ibunya lebih erat. Aku bisa kok, Bu. Pasti bisa. Perawat lain akhirnya datang dengan membawa kursi roda. Dengan perlahan, ayah dipindahkan dari ranjang ke kursi. Rasa nyeri menusuk di setiap bagian tubuhnya, membuatnya menggertakkan gigi menahan sakit. Tapi ia tidak mengeluh, air matanya kembali mengalir menahan rasa sakit. Bularas berdiri di sampingnya, mengelus kepala anaknya dengan lembut. Ayo, kita pulang. Ayah menatap pintu ruangan yang terbuka. Cahaya koridor rumah sakit memantul ke dalam. Hatinya berdegup keras, penuh oleh rasa kehilangan yang menyesakan. Ia menggenggam erat lengan kursi roda, bersiap untuk menghadapi kenyataan yang menantinya di luar sana. Dengan dorongan pelan dari ibunya, kursi roda itu mulai bergerak meninggalkan ruangan. Udara sore terasa panas dan menyengat begitu mereka sudah ada di luar. Ayah yang duduk di kursi roda memicingkan mata karena cahaya matahari mengenai wajahnya. Hatinya berdebar ketika melihat sosok yang berdiri tidak jauh dari pintu rumah sakit. Sang ayah, Pak Anjar. Lelaki itu tampak lebih kurus dari terakhir kali ayah melihatnya seminggu yang lalu. Wajahnya penuh garis kesedihan, rambutnya agak berantakan, dan baju yang dikenakan masih tampak kusut. Sepertinya dia langsung ke sini setelah pulang dari perjalanan jauh. Begitu melihat anak dan istrinya keluar, ia segera melangkah lebih cepat. Ayah, panggil Pak Anjar Parau. Dia berlutut di depan kursi roda, menatap wajah putrinya yang pucat dengan mata merah karena terlalu banyak menangis. Tangannya gemetar saat menyentuh lengan ayah yang terbalut perban. Bapak pulang. Begitu dengar kamu kecelakaan, kenapa kamu bersikeras keluar dari rumah sakit? Lukamu kan masih parah. Aku masih hidup, Pak, jawabnya lirih. Air matanya kembali mengalir. Pak Anjar menarik napas panjang, lalu menoleh pada istrinya. Bularas mengangguk, memberi tanda agar suaminya menguatkan diri menghadapi sikap ayah yang masih labil. Tanpa banyak bicara, Pak Anjar segera membantu perawat mengangkat tubuh ayah dari kursi roda ke dalam mobil keluarga yang sudah menunggu di pelataran rumah sakit. Kita ke pemakaman dulu, Pak, ucap Bularas pada suaminya. Pak Anjar terkejut. Apa? Ayah dalam keadaan begini masih mau ke pemakaman? Dia yang memaksa, Pak. Aku tidak tega menolak permintaannya. Pak Anjar menatap jalanan dengan rahang mengeras. Dia tidak suka, tetapi terpaksa menuruti kehendak anaknya. Setengah jam kemudian, Bularas memanggil nama anaknya. Ayah, ayo, kita sudah hampir sampai. Bularas mengelus baunya. Mobil Pak Anjar akhirnya tiba di komplek pemakaman desa tempat keluarga Rati sudah berkumpul. Pak Anjar turun lebih dulu, lalu dengan hati-hati menggendong tubuh ayah. Meski sudah lelah setelah perjalanan jauh, ia masih cukup kuat. Jangan bergerak terlalu banyak, ucapnya memberi peringatan. Mereka bertiga menuju tempat yang sudah ramai oleh keluarga Rati. Ayah menatap dengan mata kabur ketika melihat beberapa lelaki menurunkan jenazah Rati yang sudah terbungkus kain kafan ke dalam tanah. Ayah hampir terjatuh dari gendongan ayahnya karena tubuhnya bergetar hebat. Bularas yang di samping mereka, matanya juga sembab, ya. Hampir saja anaknya juga mengalami nasib serupa dengan Rati. Relakan sahabatmu, Yando. Dia sudah tenang sekarang. Ayah menghapus air matanya dengan punggung tangan. Kenapa harus dia, Bu? Kenapa bukan aku aja? Pak Anjar menatap wajah putrinya. Jangan bicara begitu. Semua ini sudah takdir. Kamu masih hidup. Artinya Tuhan masih memberikan kamu kesempatan. Ayah menggigit bibir, menahan perasaan hancur.
Dia menatap liang lahat yang sebentar lagi akan tertutup tanah. Prosesi pemakaman selesai menjelang senja. Langit berubah oranye keunguan, sedangkan angin sore berembus membawa aroma bunga yang ditaburkan di atas pusara. Orang-orang perlahan meninggalkan pemakaman, tetapi ayah tetap terpaku menatap tanah kuburan di hadapannya. "Ayah, ayo pulang. Kamu sudah terlalu lelah," bujuk Bularas dengan suara lembut. Ayah menggeleng pelan. "Aku ingin di sini lebih lama, Bu. Sebentar lagi." "Dok, sahabatmu itu sudah tenang. Jangan siksa dirimu sendiri. Kamu juga butuh istirahat." Ayah tidak bisa menolak lagi ketika ayahnya bersikeras pulang. Suasana di jalan menuju rumah terasa hening, hanya suara mesin mobil dan sesekali tarikan nafas berat dari ketiganya. Di kursi belakang, ayah menatap keluar jendela. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menyoroti wajahnya yang penuh air mata. Dia kosong, separuh dirinya serasa ikut terkubur bersama Rati. Ketika mereka sampai di rumah, air mata ayah akhirnya mengering. Terdengar suara jangkrik dari luar ketika Pak Anjar membaringkan tubuh anaknya ke atas ranjang. Gadis berumur 17 tahun itu memandang langit-langit rumah dengan mata kosong. Tubuhnya lelah setelah perjalanan melelahkan hari ini. "Minum obat dulu, setelah itu baru tidur," kata Bularas sambil mengambilkan air dan obat untuk diminum anaknya. Ayah tidak membantah. Tangannya bergerak seperti robot ketika menerima obat dari ibunya. Bularas menghela nafas lega karena anaknya bersikap patuh. Gadis itu terlelap nyenyak setelah meminum obat. Ketika dia terbangun, jam di dinding kamar menunjukkan pukul 12 lewat sedikit, sudah tengah malam. Tubuhnya basah berkeringat karena selimut tebal yang menutupi tubuhnya. Ayah mengucek mata, lalu bangkit sedikit dari bantal. Pandangannya berkeliling mencari-cari sang ibu sampai dia sadar tak ada orang lain di sana. Tapi pintu kamarnya tidak tertutup rapat. Dari celah pintu itulah terdengar suara-suara keras bernada menyudutkan. "Bapak sama ibu berantem. Kenapa mereka bertengkar?" pikir ayah yang lantas menajamkan telinga. Suara ayahnya terdengar lantang penuh amarah. "Kalian sudah keterlaluan. Hampir saja anakku jadi korban kalian." Suara seorang lelaki membalas dengan terburu-buru. Mas, jangan salahkan istriku dong. Dia kan benar-benar gak tahu kalau ayah itu anakmu." Terdengar suara pukulan beruntun disusul rangan kesakitan. "Mas Anjar, kamu keterlaluan," seorang perempuan menjerit. "Tidak bisa bicara baik-baik dulu. Kenapa kamu memukuli suamiku?" Ayah mengerutkan kening. Ya, itu bukan suara ibunya. Hanya saja, siapa yang bertamu tengah malam seperti ini? Lalu, apa maksudnya dengan dia yang hampir saja menjadi korban? Belum lagi pertanyaan ayah terjawab, Pak Anjar sudah membentak lebih keras. "Kalian yang keterlaluan. Aku sudah banyak membantu kalian, tapi begini balasan yang kalian berikan." Mas, istriku berani bersumpah dia tidak mengenali ayah itu anaknya Mas Anjar. Dia hanya meminta Nina untuk mengajak temannya ke rumah. Mana dia tahu kalau Nina akan membawa anakmu?" Timpa lelaki yang tadi dipukul oleh Pak Anjar. "Pembohong!" Kali ini Bularas ikut bicara. "Mustahil kalau Dewi tidak mengenali anakku. Sejak dulu ayah sering bermain dengan Nina." Pak Anjar sepertinya semakin marah setelah Bularas bicara. Dari dalam kamar, ayah bisa mendengar keributan di ruang tamu. Beberapa barang pecah berhamburan diiringi jeritan perempuan yang akhirnya bisa dikenali ayah. Ya, itu adalah suara Bu Dewi, ibunya Nina. Wajah ayah berkerut-kerut saat berusaha merangkai apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dia menggigit bibir yang kering sambil terus berpikir. "Sekarang kalian keluar dari rumahku.
Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Sampai kapanpun juga, teriak Pak Anjar nyaring. Bu Dewi segera memprotes. Terus bagaimana ritual selanjutnya, Mas? Setiap tahun kami harus melakukan ritual pemberian tumbal, dan itu di bawah pengawasanmu. Kalian hentikan. Mas, jangan begitu dong, Mas. Bantah suami Bu Dewi yang juga tidak terima. Oke, ini memang salah istriku. Tapi anakmu juga tidak kenapa-napa kan? Aku janji akan membawanya ke rumah sakit terbaik untuk memastikan ayah segera sembuh dan tidak ada bekas luka di tubuhnya. Aku masih bisa mengobati anakku sendiri tanpa bantuan kalian, ketus Pak Anjar. Mas, jangan gitu dong, Mas. Kalau tidak melakukan ritual lagi, kami pasti akan jatuh miskin lagi. Apa kamu gak kasihan sama kami, Mas? Bu Dewi segera menimpali. Lagi pula, selama ini Mas Anjar juga sudah menerima keuntungan dari semua usaha kami sebagai imbalan. Kalau kami berhenti, Mas Anjar pasti akan ikut susah juga. Pak Anjar tertawa jengkel. Bodoh. Kamu pikir cuma suami kamu yang memberikanku imbalan? Klienku itu bukan hanya kalian. Dan tidak satu pun dari mereka yang berani bersikap kurang ajar. Pasangan suami istri tersebut masih memohon-mohon pada Pak Anjar, tapi ayah itu tidak mau lagi mendengarkan ucapan mereka. Dia mengusir keduanya dengan kasar, bahkan masih sempat memberikan ancaman akan membuat hidup mereka lebih sengsara kalau tidak segera pergi. Pada akhirnya, terdengar suara langkah kaki diseret keluar, lalu pintu dibanting dari dalam. Seisi rumah terasa bergetar. Aku mau periksa ayah dulu, Pak. Tadi dia sudah beri obat tidur. Semoga dia masih tidur. Aku ikut. Pak Anjar dan Bu Laras berjalan beriringan menuju kamar ayah. Sesampainya di sana, mereka tertegun melihat ayah yang rupanya balas memandang dengan tatapan kosong. Ayah, kapan kamu bangun, Dok? Tanya ibunya gugup. Ayah tidak menjawab. Dia masih memandang mereka, dadanya berkecamuk dengan berbagai pertanyaan. Kamu menguping ya? Apa saja yang kamu dengar? Sekarang ayahnya ikut bicara. Bibir ayah yang kering akhirnya bergerak. Dia menjawab. Ibunya Nina ingin menjadikanku tumbal untuk kekayaan mereka. Tapi Rati yang jadi penggantiku. Wajah Pak Anjar memerah. Dia masih tidak bisa memaafkan perbuatan suami istri itu. Jadi mereka kaya karena pesugihan ya, Pak? Pak Anjar mengangguk. Ya, dulu mereka terlilit hutang. Dan diancam akan dibunuh kalau tidak segera membayar hutang. Mereka harus memberikan tumbal tiap tahunnya. Lalu siapa tumbal pertamanya, Pak? Ayah, untuk apa sih kamu bertanya seperti ini? Ini bukan urusanmu, tegur Bu Laras. Ayah menukas. Ini jadi urusanku, Bu. Karena aku yang hampir jadi tumbal mereka. Wajah Pak Anjar tampak semakin kaku ketika ia menjawab pertanyaan ayah. Adiknya Nina. Ayah tersenyum sedih. Seingatnya dulu, Nina punya 3 orang adik dan ketiganya memang sudah meninggal karena berbagai alasan. Aku pikir sekarang itu waktu yang tepat untuk memberitahu ayah, Bu, kata Pak Anjar sambil memandang ayah. Tapi Pak, sudah Bu, dia sudah terlanjur mendengar. Tidak ada gunanya lagi untuk terus ditutupi. Pak Anjar berjalan beberapa langkah lalu berdiri tepat di depan anaknya. Setiap tahun, Bapak harus mencari orang-orang baru yang ingin melakukan ritual pesugihan. Ayah balas memandang ayahnya. Dan tugas ini nantinya akan diturunkan sama ayah. Pak Anjar terenyak. Dia tak menyangka ayah bisa menebaknya dengan tepat. Ayah nggak mau, Pak. Sampai mati pun ayah nggak mau melakukannya. Ayahnya menggeleng. Kamu tidak bisa menolak. Ini semua sudah takdir. Semua keturunan Nata Kusuma. Ayah tersentak. Dia memandang pemilik suara merdu yang berdiri di belakang ayahnya. Mata ayah terbelalak melihat wajah cantik yang sedang tersenyum padanya. Dia memandang terus ke bawah, lalu tak bisa berkata apa-apa lagi ketika menyadari bagian pinggang ke bawah perempuan itu lebih mirip ekor ular dengan sisik hijau mengkilap. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isawara. Bener-bener gak bisa ditebak endingnya ya.
Dan ternyata orang tua ayah adalah keluarga turunan Nata di Kusuma. Jadi ternyata nih di sini Pak Anjar ini adalah apa ya, kalau saya pikir seperti kuncen pesugihan ya, tapi turun temurun tuh, dan nantinya pasti akan diturunkan kepada ayah. Wih, ngeri banget. Dan yang lebih ngeselin ini, kenapa keluarga Nina? Kenapa keluarga Nina ini ingin menumbalkan ayah? Padahal mereka tahu ayah ini adalah anak dari Pak Anjar. Mereka nggak ngaku sih ya, orang tuanya nggak ngaku, ayah ibunya nggak ngaku kalau mereka bilang kalau mereka nggak kenal sama ayah. Tapi di sini ibunya ayah bilang nggak mungkin kalau mereka nggak kenal, karena dari kecil loh ayah udah sering main ke situ. Dan entah ya motivasinya apa, mungkin mereka kesel karena harus terus apa namanya bayar ya tiap bulannya, ngasih uang ke orang tuanya ayah, mungkin bisa jadi itu sih. Tapi yang jelas ini jadi kebongkar semuanya, dan ayah harus siap terus menjadi penerus dari ayahnya. Nggak tahu deh ya, bisa nggak kalau dia nolak, tapi pasti akan ada konsekuensinya. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih kepada Isya Warasenja yang selalu menyajikan kisah terbaik. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu ya, di-share link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.